Luder, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku semuanya dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Kita nggak boleh ngebalik-balik ini, nanti membingungkan umat. Jadi harus selamat pagi dulu, baru berkah dalam. Saya tadi menyapa Bapak Uskup yang pakai Fortuner tadi. Sebetulnya saya pengen menjual Fortuner itu. Kalau saya menjual Fortuner itu, saya naik angkot, seneng saja. Nanti Fikjana naik apa? Apalagi nanti sekjennya naik gerobak sapi. Puji Tuhan, syukur ternyata yang dipertanyakan Romo Suranto hari ini cerah. Memang sudah sangat diprediksi duluan. Memang kita juga sudah menyiapkan pawang hujan di bawah. Ya itu yang tinggal di sini. Sekarang Romo Agung tuh sudah potong rambut. Satu, yang kedua tadi mendirikan bendera segitiga pengaman di bawah. Jadi hujan, tidak hujan dan cerah. Saking cerahnya semuanya enak, berdoanya juga enak, dan sampai ramah sekali dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan tuh secara ramah, bisa tertawa-tawa, bisa ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Maka saya kira itu sangat bagus, tapi sekali lagi kalau untuk di sini tidak. Untuk Ekaristi liturginya ada khusus. Maka kalau nanti tidak sesuai dengan liturgis juga, maka saya ingin menyekolahkan satu pastor yang liturgi. Saya tidak menyebutkan namanya siapa, hanya inisialnya saja, Martin Dimas Junior. Biasanya tuh ahli liturgi, ada 3 ahli liturgi, pendapatnya 21. Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, seperti tadi malam kita sudah ungkapkan, sebenarnya saya pengen menyampaikan sungguh-sungguh antara yang dinamakan dengan kembali hierarki dan sinodal tidak bisa dipisahkan. Ambil contoh tempat ini pun, kalau seandainya nggak ada hierarki, menjadi tidak jelas, apa-apa aturan gereja pun tidak jelas, apapun nanti juga dan seterusnya. Maka ada sesuatu aturan liturgi yang membuat gereja itu menjadi sangat sinodal. Tanpa aturan dan sebagainya menjadi tidak jelas dan sebagainya. Maka kita perlu berbicara soal kebenaran, dan apapun juga, baik tempat ini maupun dimanapun juga berada, nanti akan diingatkan tentang semangat sinodal itu, kebersatuan, berdamai, bersaudara, untuk berjalan bersama, untuk menentukan arah dan cita-cita bersama yang baik ke depan. Itu gereja Katolik. Kalau benih virus yang pertama dulu kita tahu, tahun 2019 akhir, terus awal 2020 ya, itu betul-betul menyerang psikis dan fisik. Dari satu tempat di Wuhan, dari yang hanya sebagian kecil, lalu sampai menyebar ke seluruh dunia. Ini luar biasa sekali. Menebar apa? Bukan hanya soal virus, sekali lagi penyakit yang mematikan, tetapi adalah menebar suatu fobia, ketakutan. Dan itu yang sungguh melemahkan kekuatan bekerja sama, bersinodal, atau juga hidup semangat untuk juga selalu berbuat baik. Menebar yang disebut dengan virus dari kecil, benih-benih kebencian, benih-benih iri hati dan dengki, kalau dari satu kelompok atau orang tertentu, dan juga ketidakadilan, keserakahan, atau yang disebut juga dengan kerakusan. Itu kalau dimulai dari pribadi sedikit, kelompok sedikit, itu lama-lama juga kalau menyebar menjadi semakin menakutkan. Atau juga dari permusuhan kecil, atau yang disebut dengan adu domba, mengkotak-kotakan dengan parsial tertentu. Pokoknya kalau arahnya sekali lagi dari menyempit dan hanya untuk mengarah kepada pribadi atau kelompok tertentu, ini yang sebetulnya mematikan. Jadi kematian kekal abadi mengarah ke sana. Kalau sesuatu hal mengarah kepada tidak sinodal itu, mengarah kepada yang disebut dengan hierarkis itu, maka
Maka di sini menjadi kematian yang besar sekali, yang banyak, kolosal, massal, menjadi kepada kepunahan. Tapi kalau dibalik, dimunculkan dari bersama, benih-benih cinta, itu nanti hasilnya bukan hanya psikologis atau juga fisik, tapi keselamatan jiwa. Maka ini yang harus sebetulnya semangat keberanian dari sinodal itu, kedamaian, persaudaraan. Berbagi murah hati semakin meluas, apa saja kalau semakin bukan menyempit tetapi semakin meluas, dan itu yang meluas adalah hal-hal kebaikan, berbagi dan seterusnya, persatuan meluas, kebinekaan meluas, melebar, menyebar. Ini malah menjadi sesuatu yang menghidupkan, mengembangkan, dan juga membuahkan hal-hal yang abadi. Sama dengan doa-doa kita. Kalau doa masih lingkupannya pribadi, doa atau untuk keuntungan pribadi, kelompok kecil, amal pun, pengampunan pun, keselamatan pun hanya di lingkup kecil, ini sebetulnya menyulitkan dan semakin menyempit, semakin mematikan dan semakin hilang. Tapi kalau dibalik, doa-doa kita yang dari kecil untuk meluas, seperti di sini juga dibacakan, Kristus untuk semua, Kristus untuk semua manusia, dan Kristus mendoakan semua juga, bukan hanya sekedar yang di dalam lingkup yang mengenal Dia, tetapi mendoakan semua. Jadi semakin universal. Sama juga dengan stasi yang tadinya pelayanannya segitu, pewartaannya cuma segitu, dan juga mungkin kalau beramal dan sebagainya hanya lingkup kecil. Tetapi kalau sudah menaik menjadi kuasi paroki, menjadi paroki, apalagi menjadi keuskupan, apalagi menjadi banyak yang lebih besar lagi, gereja universal, semakin banyak kesempatan, semakin banyak sebenarnya pengembangan pelayanan, kasih, dan juga keselamatan itu. Jadi dari yang kecil menuju kepada yang partikular, lalu menuju kepada yang universal, dunia, tetapi yang baik. Begitu bahayanya kalau kita juga sudah memulai yang kecil permusuhan, yang kecil perpecahan, yang kecil pengkotak-kotakan, nanti hasilnya akan menjadi besar dan menakutkan untuk yang lain. Termasuk saya menggarisbawahi tempat ini. Mari kita cerita, mari ada sejarah yang benar, mari kita berani berbicara soal kebenaran. Jangan takut soal berbicara, karena ada hierarki, karena ada gereja. Jangan sampai salah diadu domba. Tempat ini adalah tempat yang sekali lagi semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin menyenangkan, semakin hari tempat berdoa, dan untuk banyak orang datang ke sini. Tempat ini tidak untuk mencari untung kelompok. Tempat ini tidak untuk mencari untung yang namanya keuskupan. Tempat ini tidak mencari untuk sekali lagi kesucian nama pribadi kelompok masing-masing sendiri, tapi lebih meluas untuk cari popularitas pribadi sendiri, kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga. Tapi lebih di sini berkembang besar menjadi universal. Kalau bisa keuskupan juga untuk banyak negara dan bangsa ini. Disinilah tempat kedamaian, disinilah tempat doa, disini adalah tempat untuk pengabdian, disinilah tempat orang untuk nantinya siap berbagi ke yang lain. Maka saya berani sekali untuk membicarakan dan membenarkan sesuatu, jangan sampai salah, jangan sampai teradu domba, jangan sampai salah menerima hal-hal yang tidak tepat, apalagi yang ditekankan hal yang kecil yang buruk. Merampaslah, mengambillah. Coba itu kalau nggak ada hierarki, nggak ada yang bisa menjawab, dan akan menjadi kacau. Maka justru disinilah sebetulnya Gereja Katolik Keuskupan Purwokerto ingin juga mengungkapkan itu semua, ingin sebetulnya menjelaskan. Semakin menjadi universal, semakin menjadi pemilikannya untuk semuanya. Maka saya sampai tadi malam membaca ada yang namanya omnes in unitatem. Ternyata bukan hanya dari yang banyak ke yang satu, tetapi satu yang banyak untuk yang itu tadi adalah lambang simbol hierarkis yang sinodal. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kembali lagi, maka sekarang kita bersama-sama Keuskupan Purwokerto ini sekali lagi untuk menjadi berkat
bagi banyak bangsa ini, manusia-manusia di Indonesia ini, atau juga mungkin tempat lain, semakin menjadi universal, semakin menjadi lebih terbuka, semakin lebih menjadi untuk tempat yang betul-betul bukan hanya untuk kelompok kita masing-masing atau keuskupan kita masing-masing, atau juga mungkin dalam keluarga maupun juga pribadi. Mari kita gunakan tempat ini sebaik-baiknya. Kalau masih ada yang menggunakan dan menginginkan penjelasan dengan keterangan, carilah keterangan kepada orang-orang baik yang benar. Kembali lagi saya mau menyampaikan, mintalah keterangan yang jelas dari hierarki. Tidak akan nyerobot, tidak akan merampas, tidak akan dan sebagainya, tetapi semuanya diselesaikan dengan baik sejauh kita mau baik untuk universal ini. Ini yang saya mau tekankan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama, ayo kita kerjasama, ayo kita bersinodal. Terlebih lagi juga dengan kita sudah memiliki sinode, arah haluan yang sudah dibuat ke depan menjadi lebih baik lagi, hierarkis dengan sinodal ini menjadi sesuatu tanda keselamatan Kristus melalui keuskupan Purwokerto dan melalui bangsa Indonesia serta juga di dunia ini. Amin.